Shalom Jemaat GBI My Family, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan ucapan syukur, dapat melakukan dengan scan QR Code yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom pada semua jemaat GBI My Family, dan juga kami menyapa semua jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Puji nama Tuhan, selamat beribadah bagi kita semua. Mari kami mengundang semuanya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita semua untuk bangkit berdiri, kita hargai hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita ini, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu, dan juga terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua umat-Mu yang percaya dan juga setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami datang pada hari ini Tuhan dengan segala kerendahan hati Bapa. Kau layakkan lebih dahulu Bapa, sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu yang kudus kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami layak Bapa di depan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di saat pujian dan penyembahan dinaikkan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk ibadah season 1 Tuhan. Kau kiranya juga yang menyertai memberkati ibadah di tempat ini season kedua dan season ketiga, dan juga ibadah sekolah minggu Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang ikut untuk melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau kiranya memberkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan di saat ibadah, pujian, penyembahan dinaikkan dan juga firman disampaikan Tuhan, ada mujizat yang terjadi di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berat dilepaskan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapak PDM Ari Kriswanto Tuhan, dan juga Bapak Gembala kami Pastor Dr. Regimin Ajis Tuhan. Kau memberkati secara luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah iman marifat daripada surgawi turun kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mengetahui apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yaitu kami melayani sesama untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa lebih lagi mengenal Engkau, dekat dengan Engkau, dan juga melekat kepadamu Tuhan, lewat kehidupan kami berbagi kasih dengan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau kirim berkati juga anak-anak-Mu yang dalam perjalanan tibakan dengan selamat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pertaruhkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kasih dan berkat Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. So firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sambil kita bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Mari katakan, open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I
to see you. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Say holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah kita, Allah Raja kita, pemenang. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan, katakan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua sorakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dia siapa? Dialah Raja. Haleluya. Sama-sama sekali katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemuda. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dia siapa? Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali katakan, Dialah Yesus, Dialah Yesus. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, Bapak Ibu izinkan saya bertanya, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir beribadah di GBI Tiara? Boleh angkat tangannya. Yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, ya ada satu orang di belakang.
Ada lagi boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung dengan GBMI Family. Kita semua keluarga di tempat ini. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan, memenuhi kami di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini ya Tuhan. Penuhi tempat ini, Kau bersemayam di atas tatamu yang suci. Di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan,
selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersembayang, kami menyembahmu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Katakan, kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Kau bersemayam di atas pujian kami, yang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Katakan, lawatlah kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak selama-lamanya.
Tuhan. Kau layak, oh mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu menyembah-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Katakan memenuhi tempat ini. Biarkan jemaat Tuhan saja katakan, oh mulianya, oh mulia. Kami baik, kami menyembah-Mu. Diberkati Kau ya Tuhan. Mari bersama-sama diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat. Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat tanganmu kepadanya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Tempat memenuhi hati kami Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Syarala batakara Bapak. Bapak terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami sungguh diberkati Bapa di saat kami memuji-Mu, kami percaya Engkau ada. Di saat kami memuliakan nama Bapa, kami pun percaya kesembuhan pun sudah terjadi. Dan di saat kami mengeluh-elukan nama-Mu Bapa, kami tahu pemulihan pun sudah terjadi. Saat ini kami mau tanggalkan sejenak segala urusan pribadi kami.
pekerjaan kami, keluarga kami, keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Aba, ungkapkanlah isi hatimu dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. Khususnya untuk tema pada bulan ini, calling, panggilan, panggilanmu terhadap setiap kami. Kami percaya kami memiliki talenta yang berbeda-beda. Namun kami pun tahu Tuhan, kami ingin mendapatkan kepekaan lebih daripadamu. Panggilanku seperti apa? Beracaralah. We give you all the praise. We give you all the glory. Haleluya. Kami siap Bapa. Anak-anak Tuhan yang siap beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Bapa. Lebih baik lagi bagi Dia. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory to Jesus. Praise the Lord. Karena belum bisa bebas menyentuh satu sama lain, boleh tengok kiri kanan, tunjukkan, katakan, engkau kelihatan jauh lebih baik dari terakhir aku melihatmu. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus. Suatu kehormatan saya boleh kembali mengisi di gereja ini. Tiba kemarin sore dan menikmati hadirat Tuhan tadi pagi, dan saya percaya double portion blessing sedang disiapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Nah saudara, pepatah kuno berkata, kalau saya mendengar saya bisa lupa, saya melihat saya bisa ingat, tapi saya melakukan saya akan mengerti. Saya anjurkan saudara untuk boleh bereaksi terhadap kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan. Setiap kali kita berdoa, we do not ask for His power, but we ask for His presence. Hadiratnya itu menyelesaikan, hadiratnya itu memberkati kita betul-betul luar biasa. Saya mau uji terlebih dahulu, apakah saudara mendengar, saudara bereaksi atau tidak. Semua diberkati? Saya percaya bisa lebih baik lagi daripada itu. Saudara semua diberkati? Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan, haleluya. Kita pertahankan semangat ini supaya kita bisa mengerti situasi kondisinya. Sebagaimana biasa, saudara akan dimanjakan dengan multimedia. The first slide, the call, panggilan. Temanya bisa kita ambil di sini Roma 11:29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara, diberi talenta oleh Tuhan beda-beda. Saya bisa mengatakan demikian karena kita semua secara lahiriah dibesarkan oleh orang tua untuk menjadi yang terbaik. We go to school, get the best education, tapi akhirnya kemana arahnya kita nggak tahu. Saya tidak pernah membayangkan di mana saya berada saat ini. Never even dream to become a preacher. Sama sekali tidak. Dan saya mengikuti jejaknya, saya mengikuti tuntunannya. Satu hal yang mau sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara hidup, saya hidup, pasti ada tujuannya. Hari ini kurang berkenan, ada tujuannya. Hari ini sakit, ada tujuannya. Kemarin kecewa, ada tujuannya. Minggu yang lalu rugi, ada tujuannya. Hari ini diberkati pun ada tujuannya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau dikaitkan dengan kata calling, panggilan, saudara perlu mengetahui satu hal. Nasib adalah bukan kebetulan, tapi pilihan. Destiny is not a coincidence, but a choice. Hari ini saudara dikasih pilihan. The choice to choose. Dan firman Tuhan mengatakan choose life. Pilihlah hidup. Sekali lagi, nasib adalah bukan kebetulan, tapi pilihan. Kalau aku merasa ini tidak enak, you have to get out of the comfort zone. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Life begins at the end of your comfort zone. Dan saya banyak jumpa di luar sana,
orang yang nyaman dalam kesulitan, nyaman dalam kesakitan, nyaman dalam kemiskinan. No, get out. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Maka bicara soal calling, Tuhan sudah taruh sebetulnya. Dan kita boleh mengikuti satu hal. Apa betul saya masuk dalam kategori pilihannya? Firman Tuhan berkata di Roma 11, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Secara Alkitabiah, kita panggilannya adalah the Israelites, orang-orang Israeli. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ini menunjukkan bahwa you and I are so special in the eyes of God. Jangan bandingkan dengan orang lain, jangan terus melakukan suatu penghakiman. Tolak bisikan-bisikan palsu. Roma 11 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Saya ketika mendapat tepuk tangan, apresiasi, saya tidak menolak, saya terima. Tapi ketika saya terima, saya kembalikan kepada Dia. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. The word calling, menurut kamus, terjemahan bebasnya adalah dorongan kuat untuk gaya hidup tertentu, atau karir, lapangan kerja, mereka yang memiliki panggilan khusus, melayani untuk kebutuhan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya, why am I standing behind the pulpit? Kenapa saya berdiri balik mimbar ini? Secara khusus Tuhan menghendaki untuk melayani kebutuhan saudara, apapun dalam bentuk firman Tuhan, pengajarannya. Saya tidak bisa selamanya berkhotbah. Saya pun sekali tempo harus duduk di mana saudara duduk mendengarkan orang berkhotbah. Callingnya beda-beda. Dan dalam hal ini seringkali kita bertanya, Tuhan, can I do it? Dulu kerja saya adalah mencari Dia. I've been seeking for God all the time. Dalam pengertiannya di sini adalah saya banyak menghabiskan waktu dan menguras tenaga saya. Definisi daripada agama adalah upaya manusia untuk mencapai puncak paling atas. That is religion. Tapi definisi daripada kekristenan adalah Bapa mencari anak. Isn't that awesome? Saudara dan saya setiap saat dicari oleh Bapa. Yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen waktu Bapa mencari anak-anaknya pada pecicilan. Dia lompat sana, lompat kemari. Come on, stay put. Listen to what He has to say. Dan Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Isn't that nice? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Dia sudah mengenal saudara sebelum lahir. Dia yang pertama mengatakan, I love you my child. Sebelum saudara bisa mengatakan, I love you Jesus. What an awesome God we have. Paradigma ini harus kita ubah saudara. Pengertian ini harus kita pahami betul tuntunannya itu seperti apa. Apa bedanya? Klik 3 kali. Keadilan, kemurahan hati, anugerah. Manusia banyak bergumul dengan 3 poin ini. Keadilan berbicara soal mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Itu baru namanya adil. Why? I got it. Kemurahan hati bicara soal tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Tuhan, please have mercy on me. Berikanlah ya Abah. Anugerah Tuhan mendapatkan apa yang tidak layak untuk menjadi hak kita. Saudara dan saya tidak layak.
saudara dan saya tidak pantas. Tapi karena anugerahnya, maka saudara dan saya dibuat layak dan pantas beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Such a special person. Dia tahu persis apa yang menjadi layak. The key word, kata kuncinya adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Come on, everybody say percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, when you confess with your mouth, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sangat powerful, sangat kuat. Tapi pada waktu yang sama kita memahami betul. Alkitab berkata di Roma 7, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Inside me, aku kalau mendengar orang memuji menyembah, aku suka. Aku mendengar melihat orang berdoa, aku pun tersentuh. Mendengar orang khotbah, aku betul-betul nancep banget buat diriku. Aku suka akan hukum Allah. I love all these things. Aku betul-betul merasakan hadiratnya, tetapi ayat 23, dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku suka, come on, I go to church every Sunday. Aku memuji menyembah, aku ikut dalam pelayanan, tapi dalam hatiku aku mengeraskan, aku punya paradigma sendiri. Ubah. Jangan atas dasar pengertianmu, pemahamanmu. Ini bicara soal ibarat mobil digas sama direm pada waktu yang sama, it's not moving. Tuhan, kalaupun aku mengikuti panggilanmu, bisa nggak ya Tuhan? The problem with mankind, masalah besar bagi banyak orang itu adalah banyak pertimbangan, banyak teori. Tuhan cuma minta satu, listen to me, ikuti perintahku, jalankan, aku sudah ada di depanmu. Keluaran 4:10 berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, semua tahu ceritanya Musa. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak ada. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. I just cannot do it. Belum apa-apa kita udah ngunci. Semua ini di pola pikir kita. Saudara peringatkan baik-baik. Musuh saudara yang terberat adalah dirimu sendiri. The way you frame your way of thinking. Cara membingkai pola pikir. Nggak bisa, nanti dulu. Nggak mungkin, nanti dulu. Keluaran 4:15b berkata, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Wow, luar biasa Bapak kita ini. Sekali lagi, bukan suatu kebetulan gereja ini muncul dengan yang disebut dengan tema bulan ini, calling. Calling kita amati betul. Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat. Tuhan bukan seperti korporasi, institusi memenuhi syarat kan? Memenuhi syarat kan? No. Tetapi Dia buat yang terpanggil memenuhi syarat. Responilah untuk dipanggil. Lalu disitulah Dia akan penuhi persyaratannya. Isn't that awesome? Cara berpikirnya Tuhan, bukan manusia. Kita tahu apapun ada persyaratannya. Bagaimana caranya? Awalnya saja God has given us unconditional love. Tuhan dari awal sudah memberi kasih tanpa syarat. Cuma-cuma. Masa iya kita masih menolaknya? Kita semua mau bertumbuh cara Tuhan. Yang mau katakan amin.
Yang mau katakan amin. Kita tidak bisa mengharapkan berkat dari Tuhan di kehidupan maupun pekerjaan kita kecuali kita lakukan dengan cara Tuhan. Saya sudah mencoba dengan cara saya sendiri, saya mendapatkan beasiswa, saya bekerja, saya buktikan saya mendapatkan suatu kondisi yang luar biasa. I thought I was a genius. Ternyata I'm nothing. Semua pakai pola pikir sendiri, kepintaran sendiri, kemampuan sendiri. Tuhan lepaskan. Setiap terbentur dengan tembok keras, gagal sana, jatuh lagi. Tuhan begitu sabar. Jangan caramu nak, cara your daddy. I care for you, I love you. Cara your daddy. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya pernah bagikan di tempat ini, when we pray, waktu kita berdoa kita minta selalu a yes answer. Tuhan, mana jawabannya, mana jawabannya. And God answers in 4 ways. Satu, dia mengatakan, iya anakku, nice. Kedua, dia mengatakan, no anakku, oh. Mulai uring-uringan kita. Yang ketiga, dia mengatakan, wait, nanti dulu. Nggak sabar kita. Dan yang keempat, dikatakan, aku punya rencana yang lebih baik. Hari ini kita minta 10 juta, Tuhan, just 10 million for goodness sake. Mana Tuhan 10 jutanya? Aku lagi berpikir untuk memberimu 100 juta. Yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Cara Tuhan, bukan manusia. Siapkah kita untuk menjadi yang terpanggil? God does not call the qualified, He qualifies the chosen ones. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mazmur 27 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. We all know the story of David. Sangat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dan menangani umatnya. Daud seperti saudara dan saya adalah yang berdosa. Banyak buat kesalahan. Tapi terus mendekat dengan Tuhan. Orang yang begini aja masuk dalam perkenanan Tuhan. And he became the king. Menanti Tuhan dengan hati yang benar dan memberikan kita kekuatan ilahi, godly strength. Mengenal, oh yes, saya mengenal. Dekat, oh yes, I'm close to God. Melekat, I'm not sure. Melekat. Taat dan jadi kuatlah. Setiap perbendaharaan kata saya ingin kupas supaya bisa betul-betul melekat. Maka kita harus tidak hanya dekat pada Dia, tapi harus lebih melekat padanya. Saya pun sharingkan dalam karir saya. Saudara, awal tahun depan saya akan berusia 70. Kok nggak ada yang tepuk tangan? 70. Resume saya udah kebanyakan yang harus diisi. I went through all the stages. Karir saya. Next year 70. Maka di LinkedIn judulnya adalah bukan managing director, bukan director, bukan. Judulnya adalah I'm a storyteller. Storyteller. Kok jadi turun kayak guru sekolah minggu? No. I'm a storyteller. Banyak sekali story yang bisa dikembangkan. Come on, 70 years. Nah saudara, ikuti sesuai dengan panggilannya. Cara Tuhan baik sekali. Mazmur 91 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. The more you are senior,
Cara Tuhan ajaib sekali. Berapa banyak yang mau menjadi murid Kristus? Come on, church. Haleluya. Semua murid adalah orang-orang percaya yang bertobat. Tetapi tidak semua orang-orang yang percaya adalah murid-muridnya. Harus dibaca sekali lagi pelan-pelan nih. Semua murid adalah orang-orang percaya yang bertobat. Tetapi tidak semua orang-orang percaya adalah murid-muridnya. Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk menjadi murid-muridnya. Jawablah panggilannya. Mazmur 91:15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, kita mengklaim diri kita adalah Christian, but have you ever tried to call him? Telepon dia. Bapak ngarang masa telepon dia. Oh, come on. Bila ia berseru, perbenaran kata yang jarang atau tidak lazim dipakai di Indonesia. When you call me, says the Lord. Kita hubungi nomor cantiknya 333 Jeremiah. Ayat ini sungguh menakjubkan. Call unto me and I will answer you. Hubungi aku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Bagaimana mau dijawab? Hubungin aja kagak pernah, doa aja kagak pernah, baca firman juga kagak ada, datang ke gereja pun on and off. Come on. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan, apakah yang dimaksud daripada ini? Aku sering membaca ayat ini. You know what? 3 things, 3 hal. Waktu dia mengatakan aku akan menjawab, itu bicara soal dia berikan kita pewahyuan. Katakan amin. Dia memberitahukan kepadamu suatu visi. I need this. Aku butuh setiap saat. Dan dia memberi hal-hal yang tidak kau ketahui. Pengetahuan. Siapa yang gak mau? Kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, oh for goodness sake. To come out with his calling, memenuhi panggilannya, aku butuh pewahyuan, aku butuh visi, aku butuh pengetahuan. Yes! Ketika aku memiliki 3 hal ini, Tuhan, I'm ready for it. Slide berikut ini saya anjurkan setiap saudara keluarkan your smartphone, ambil bidik gambar ini, karena ini sangat relevan dan realitas sekali. Bersama Tuhan selalu ada yang disebut appointed time. Everybody say appointed time. Katakan appointed time. Semua pada waktunya dan bukan waktu kita. Mau ngotot kayak apa juga, kalau belum menjadi appointed time-nya Tuhan, we're wasting our time. Tapi sementara waktu, what we need to be doing adalah melekat pada Dia. Supaya memahami kepekaan. Simak, ini akan saya baca 2 kali. Dia tahu yang terbaik untuk saudara. Dia membuat dan meyakinkan yang terbaik dari dia di waktunya. Katakan amin. I'll repeat that. Dia tahu yang terbaik untuk saudara. Dia membuat dan meyakinkan yang terbaik dari siapa? Dari dia. Di waktunya siapa? Dia juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak bergerak dalam hidup kita kalau kita berjuang menggunakan pola pikir dan pengertian kita sendiri. Saya terlibat cukup lama di hal ini. Based on my own understanding. Sok tahu, sotoy. Dia bergerak kalau kita berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh, melangkah dengan iman dan dengan ketaatan. Ini mulai dirubah nih, yang disebut dengan paradigma baru. Saya menyebutnya paradigm shift, pergeseran paradigma. Visi baru terhadap suatu realita. This is masih di pertengahan 2022. Dulu ada perkataan the new normal. Saya kurang pas dengan istilah itu. Apa yang normal baru lagi. Saya mengubahnya menjadi the new reality. Realita yang baru. Fakta hidup yang kita hadapi. Perubahan yang dasar dalam pola pikir kita, persepsi kita, iman percaya dan janji-janji Tuhan.
So dengan kata lain, saudara harus buka pikiran saudara. I will be 70 next year, 70. Simak rumus ini. Pola pikir lama kali teknologi baru sama dengan gagal. Sekali lagi, pola pikir lama kali teknologi baru sama dengan gagal. Saya orang lama, masih pakai pola lama, ngikutin perkembangan zaman. Definitely I will fail. Puji Tuhan, kita ngikutin perkembangan zaman. The millennials are taking over. Mereka diberkati, diurapi, multitasking, melakukan banyak hal yang kita sendiri nggak habis mengerti. Pernah dengar orang tua ngomong begini sama anaknya, nak papa heran dulu zamannya papa nggak kayak begini, pernah dengar? Dia lupa bapaknya juga ngomong juga sama. Turun-temurun, the same old story. Persepsi pria dan wanita seringkali banyak tantangan dalam pola pikir dan prioritas. Berapa banyak yang sudah berkeluarga? Oke. Berapa banyak yang ragu, sudah atau belum? Puji Tuhan. Berapa banyak yang sudah sukses? Berapa banyak yang sudah bahagia? Mau sukses atau bahagia? Bohong banget, masih mau sukses juga. Dua-duanya. Amin. I want to be successful, yes, and happy. Haleluya. Nah saudara, untuk menjadi happy, saya buat rumusan. Rumusannya adalah dua. Pertama, cari tahu talenta saudara. Kedua, cari tahu panggilan saudara. Ada orang betul-betul dia tahu talentanya, nggak tahu panggilannya, itu frustasi. Ada orang yang kesannya dia sibuk di satu tempat, tapi nggak punya talenta, itu pun juga stressful. Ketika dia tahu talentanya, tahu panggilannya, oh, happy person. Amin saudara. Siang hari ini ada satu paradigma baru. Paradigm shift, pergeseran paradigma. Persepsi pria dan wanita seringkali banyak tantangan karena perdebatan yang ada habisnya. Survei mengatakan pada umumnya pria mudah melupakan tetapi tidak pernah memaafkan. Haleluya. Wanita mudah memaafkan tetapi tidak pernah melupakan. Puji nama Tuhan Yesus. Ini adalah suatu slide secara khusus untuk saudara renungkan dan debatkan di meja makan nanti malam. Luar biasa, sudah ada tanda-tanda yang bermasalah. Ikuti kegerakannya. Ini nggak ada habisnya. Keren ke gereja, penuh kasih senyum, benar-benar rohaniawan habis. Sampai di rumah lain lagi ceritanya. Interesting. Ini bukan penghakiman saudara, kita sekali lagi saya katakan facing the reality. Sebentar akan saya tanyakan a 5 minutes video clip. Pastor Mark dari Amerika menjelaskan perbedaan antara pria dan wanita punya cara berpikirnya otak. Pria banyak kecenderungan sistematis, kotak per kotak tersusun rapih. Kalau mau bicara satu kotak dibuka dan tidak menyentuh yang lain, satu persatu. Dan semuanya teratur, ada beberapa kotak yang gak boleh dibuka oleh orang lain. Tapi kalau wanita, kotaknya nyambung semua kabelnya, di mana semua mau dijalankan dengan sama-sama. Luar biasa. Oke. Mohon setelah meninggalkan ruangan ini, jangan merasa saya terhakimi. No, tidak. Ini bukan menghakimi saudara, ini untuk membuat saudara bertobat. Haleluya. Video klip, Muli Melia, go ahead. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man
discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched their brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, pada saat saudara membahas hal ini di rumah pada malam hari nanti waktu perjamuan makan malam, mohon dengan segala hormat tidak bawa-bawa nama saya. Pola berpikir yang berbeda. Cara Tuhan agar kita memahami dan dapat masuk dalam panggilannya. Gimana caranya senangkan hati Tuhan, caranya gimana sembah Dia. Dibentuk dalam keluarga Tuhan, caranya gimana bersekutu untuk menjadi seperti Kristus, gimana caranya pemuridan, discipleship.
dibentuk untuk melayani Tuhan, ikutlah dalam pelayanannya. Minta tuntunan panggilannya itu seperti apa dan diciptakan untuk misi. Come on, don't limit yourself. Go untuk penginjilan. Jangan hanya bicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkanlah. Jangan janji, buktikanlah. Berapa banyak yang mau bahagia sekali lagi? Waktunya sudah habis adanya, tapi Tuhan baik. Saudara, saya mau tayangkan satu ayat di sini, Mazmur 1. Saudara lihat di layar, kita akan kerjasama. Saudara serentak sama-sama nanti baca yang berwarna hijau. Ada kata malam berhenti di sana, saya lanjutkan. Untuk itu saudara harus sepakat kita seirama, seia dan sekata. Kita tes suara dan kita tes kesatuan. Katakan A. Tuh, masih belum bersama-sama. A, B, C. Sudah cukup ya, sudah bisa sama-sama. Dalam hitungan ketiga saudara baca dengan suara yang lantang. Waktu saudara baca, saudara katakan bahwa this is for me. Buka hati, buka pikiran. Siap-siap. 1, 2, 3. Angkat tangan saudara. Shikara laba shandara laba takaya. Ora laba batakera laba shikara labaya. Bapa di dalam surga, hambamu berdoa in the name of Jesus. Engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan Bapa. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Katakan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, katakan. Dan yang tidak layu daunnya, katakan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Come on church, come on, give him glory. Give him glory, katakan haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, amin. Ikuti panggilannya. You want to be happy? Talenta dan panggilan. Setiap orang kalau bekerja harus punya passion. Katakan passion. Menurut saya kamus passion adalah 3 hal. 1, talenta. 2, saya suka. 3, saya mahir. Ada yang mengatakan bahwa saya punya talenta tapi saya gak suka. Itu kan passion. Saya punya talenta, saya suka tapi gak mahir. Belum passion. Get the 3. Then it is the calling. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. God bless you. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Pak Ari, motivator, coach, hamba Tuhan. Pak Ari harus izin melayani di Palladium. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mohon izin harus melanjutkan ke tempat yang lain. Tapi you're so special, Jesus loves you. And terbesar lagi adalah your gembala love you so much. God bless. God bless you, Pesta Ari. Saudara Pak Ari itu kalau company-company besar, banking itu kalau mau mengundang beliau harus booking jauh-jauh hari dan harus sediakan anggaran yang besar. Tapi kita bersyukur karena Pak Ari juga hamba Tuhan, jadi bisa datang melayani di kota Medan dari Jakarta, menjadi berkat untuk kita pada hari ini. Sebagai intisari dari tema kita di bulan ini yaitu calling, kita harus mengingat sekali lagi bahwa kita semuanya punya panggilan masing-masing. Dan kita tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain. Be yourself. Kata bersama, be yourself. Itulah kunci hidup kebahagiaan. Di mana kita tidak melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Itu mungkin rumput sintetis. Ya. Tapi kalau kita bahagia dengan apa yang sudah menjadi calling di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tergerak dengan kondisi, suasana,
di sekeliling kita. Tapi kita akan menemukan calling kita. 3 hal, saudara, sebagai rangkuman untuk kita hari ini. Yang pertama, kita semuanya yang memiliki calling itu pasti tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan kita, mempersiapkan kita sebagai teladan. Kata bersama, teladan. Kita menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi example. Paulus katakan kita semua adalah surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Kita ini bukan hanya sekedar sharing message, tapi kita sharing life. Kita mengkhotbahkan kehidupan kita. Kita jadi teladan. Seperti Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dan Tuhan itu menyertai kehidupannya. Yang kedua yang harus kita ingat, kita semua punya tempat. Katakan bersama-sama, tempat. Ada tempat untuk kita masing-masing untuk berbuah. Yang saya sebut place of grace. Tempat kita menerima kasih karunia. Tempat kita menemukan panggilan hidup kita. Dan kita pasti akan berbuah seperti pohon yang buahnya manis-manis, yang akarnya kuat. Doa Pesteluk untuk kita, agar kita seperti pohon yang segar, Mazmur 1 tadi, daunnya segar, buahnya manis, akarnya kuat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita semua punya tujuan. Kata bersama, tujuan. Kita punya purpose dalam hidup ini. Waktu kita memiliki calling dan kita tahu purpose hidup kita, kita pasti akan hidup bersukacita dan bahagia. Mengapa? Karena orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan terus berkeliling ibarat di padang gurun dan belum masuk ke tanah perjanjian. Dan hidup yang tidak pernah puas dan ingin selalu memiliki sesuatu lebih lagi. Tema hidupnya never enough. Saudara lihat anak-anak remaja pemuda minta dari papanya waktu sudah bisa mengemudi, "Pak, saya mau mobil ini, nanti saya akan terus pakai mobil ini aja, janji Papa, janji." Tapi setelah itu tidak lama kemudian dia lihat ada mobil baru lagi, ya. Dia akan katakan pada papanya, "Saya mau mobil itu, kayaknya mobil itu lebih bagus." Ada nggak Bapak Ibu temukan seperti itu? Nah, lalu kita melihat kalau seseorang tidak punya tujuan yang pasti, hidupnya itu sering ada konflik di dalam, internal konflik. Tadi kita mendengar Pak Ari katakan laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki itu pikirannya seperti box kotak. Fokus satu selesai dulu baru yang lain. Kalau yang wanita seperti kabel yang connecting semuanya, ya. Semuanya itu link, ya. Ada internet, ada jaringan fiber optik, ya. Jadi waktu malam ketika suaminya mau dekat kepada istrinya tiba-tiba cemberut, ya, tidak mau dekat. "Loh, sayang, kenapa kamu nggak mau dekat saya?" "Iyalah, masih ingat tadi pagi waktu saya masak. Kamu bilang masakan saya tidak enak." Nah, banyak yang tertawa, berarti udah pernah alami. Kan? "Masih ingat tadi waktu saya beli baju bagimu, kamu bilang bajunya nggak bagus, ya kan? Rumah kenapa berantakan?" Nah, ya. Itu semua connecting cable, ya. Makanya pesan untuk kita semua di bulan calling ini, jaga hati. Ibarat handphone, saudara beli handphone baru, pasti ingat pasang anti gores. Demikian juga hati kita. Kata pada yang di sebelah saudara, pakai anti gores. Amin. Agar jangan ada yang terluka, tersinggung. Karena sudah ada anti gores di hati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ya. Dan ketika kita memiliki ini 3, saudara, saya akan close. Kita akan diberkati seperti tadi katakan. Kita mahir, kita enjoy, ya. Kita menemukan tempat, place dalam hidup kita. Saya yakin banyak sekarang yang pernah lagi tren kan, film Top Gun, ya kan? Saudara tahu film Top Gun itu
dari tahun 1986, 36 tahun yang lalu, dan sekarang masih banyak orang yang suka. Kenapa? Karena di sini diajarkan satu hal Bapak Ibu, Maverick ini. Hanya 1% yang elit dari fighter pilot di Navy, US Navy. 1%. Dan 1% itu merasa dirinya sudah hebat. Wah, semua ini merasa dirinya yang paling hebat. Tapi begitu bertemu dengan Maverick ya, yang dibidangi Tom Cruise ini, yang sudah senior, baru mereka tahu nggak ada apa-apanya kita rupanya. Katanya kita hebat, mau terbang rendah nggak bisa, tinggi nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Baru mengerti, mereka perlu instruktur. Jadi pesan untuk kita harus menyadari, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Saya masih perlu mentor, saya perlu bapak rohani, saya perlu instruktur dalam hidup saya perlu pastor. Agar dalam hidup kita selalu dituntun Tuhan untuk mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin undang Bu Ros bersama kita akan berdoa bagi Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya berdoa agar kita semuanya mengalami penerobosan dalam hidup ini. Saya berdoa minggu depan itu Pentakosta. Banyak orang berkata, Pastor Luke, saya rindu mendengar suara Tuhan. Saya rindu dekat dengan Tuhan. Saya suka apa yang ada di Amerika, saudara. Di Amerika ada satu tulisan sebelum ibadah. Sebelum ibadah dimulai dikatakan ini. Ini saudara, God may be calling you, but probably not on your cell phone. Please turn off your phones during service. Tuhan mungkin memanggil, tapi bukan di handphone. Jadi nih, padamkan dulu, off-kan dulu handphone kalau kita ibadah. Banyak orang gak bisa fokus dengar suara Tuhan karena terlalu sibuk WhatsApp, chatting, telepon dalam kehidupan. Mari, saya ingin mengajak kita semuanya hari ini. Kita semuanya fokus kepada Tuhan dan kita jadikan hidup kita, lagu ini sebagai lagu kehidupan kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Heart, Lord. All I have within me, We give all the praise to you, I give you praise. All that I adore is in you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. We live for you, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, we give you all the heart to you, Lord, all our life to you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Only give you to the glory of God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Have your way in me. mari kita sembah Tuhan. Bapa yang di surga, curahkan ya Tuhan the power of your calling, curahkan kasih
kasih karunia-Mu. Curahkan ya Tuhan ketajaman untuk mendengar suara-Mu seperti Maria. Uria rana shikia rama-rama. Demikian firman Tuhan, anak-anakku. Ketika engkau mendekat kepadaku seperti Maria dan tidak terlalu sibuk seperti Marta, maka engkau akan mendengar suaraku. Sudah terlalu lama aku rindu engkau dekat kepadaku, menemukan panggilan-Mu dalam hidupmu, agar engkau mulai berbuah, menemukan tempat kasih karunia-Mu dan tempat talenta-Mu itu berkembang, dan engkau akan berdampak bagi komunitas, bagi keluarga, dan dalam kehidupan. Terima dalam nama Yesus. Hiya rama shikia ra 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 ra. Meteraikan ya Tuhan, meteraikan isi hati-Mu dan firman-Mu. Kami bersyukur untuk bulan calling ini. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman warta sambil persembahan dijalankan. Here's the first one. I had a dream, and we often hear the praise, God is good. God loves us no matter who we are. Shalom Jemaat GBI My Family, gak terasa ya kita sudah memasuki bulan Mei. Tema kita pada bulan ini adalah calling, seperti yang diambil dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Untuk itu, mari kita tetap setia dalam panggilan Tuhan sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami menghimbau seluruh jemaat GBI My Family untuk dapat tetap setia beribadah, baik secara online maupun secara onsite. Ibadah Pentecost Sunday pada hari Minggu 5 Juni 2022 di GBI Tiara akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10.15 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan dilangsungkan secara live melalui YouTube GBI My Family. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 5 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH pada pukul 11.45 WIB bertempat di GB Grand Palladium lantai 3 Ruang Tulip. Ibadah ini dengan tema Spirit of Glory sekaligus merayakan Pentecost Sunday. Kami mengundang seluruh kaum muda, profesional muda, dan yang masih berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah ini.
Ibadah doa di GBI My Family ada dua. Yang pertama, menara doa setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua, doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Kedua ibadah ini diselenggarakan di GBI Grand Palladium. Kami mengajak kaum, keluarga, sahabat terdekat dari seluruh jemaat GBI My Family yang rindu untuk berdoa untuk dapat menghadiri ibadah ini. Demikianlah warta jemaat. God bless you all. Sekali lagi, saudara terkasih, ibadah Pentakosta itu minggu depan, ya. Tepat hari Pentakosta di hari Minggu, Pentecost Sunday. Mari kita mengajak keluarga untuk bersama-sama kita beribadah di Pentakosta. Sekaligus di bulan Juni, bulan Pentakosta, kita akan segera memulai renovasi pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro. Dan kita bersyukur, saudara, Tuhan melakukan banyak miracles dan kemurahan. Ada arsitek yang sudah desain semuanya, dan arsitek ini berkata, saya hanya mau melayani Tuhan. Lalu kita melihat juga lobbynya sudah siap, yang akses ke Ace Hardware, ke mall, dan juga ke tempat ibadah dari office. Dan kita juga bersyukur di mana ada yang menabur untuk karpet, kemudian alat musik, sound system. Kita doakan bersama LED, saudara. Karena di sini kita belum bisa pakai LED karena ini sewa. Nanti di tempat yang baru di rumah Tuhan di Podomoro, kita akan siapkan LED yang besar. Mari kita doakan agar Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita boleh merayakan hari anniversary daripada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, Bapak Lugimin dan juga Ibu Rosida yang ke-26. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa dan juga kita rayakan pada hari ini. Kami undang Pak Lu dan Bu Ros untuk datang ke depan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita akan berdoa bersama untuk Bapak dan Ibu Gembala. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan bersukacita ya Bapak, sebab di hari ini kami bisa merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-26 ya Tuhan, dari Bapak dan Ibu Gembala. Kiranya Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau yang memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Sebab kami percaya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu ya Bapak, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab sesuai dengan janji firman ya Bapak, apa yang telah Engkau berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Berkati Ibu Ros, berkati Pak Luk, berkati ketiga anak mereka, Kristi, Joshua, Bevis, berkati orang tua, berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Kiranya anggur cinta tetap Engkau curahkan bagi keluarga yang begitu mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang setia di GBI My Family ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan
Amin. Terima kasih kepada semua pengerja dan jemaat. What a surprise blessing untuk kita semua yang kita tidak sangka. Thank you untuk ulang tahun pernikahan saya dengan Bu Ros dan diberkati dengan 3 anak sudah 26 tahun dan anggur cinta, sukacita itu tetap berlimpah dan berkat rumah tangga dicurahkan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita akan ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman yang telah Engkau taburkan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Pak Ari, berkati seluruh keluarga besar ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besar ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga akan berdoa untuk gembala pembina kami yang di Jakarta, hamba-Mu Pak Niko, berserta keempat deputi ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Sebab kami percaya Bapa, Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau yang akan mencurahkan perbenaran-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia di tempat ini. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak-Mu ini, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, serta roh takut akan Engkau. Dan kami percaya Bapa, bumi Indonesia Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang di hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua